Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang agung ini demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat yang diwajibkan kepada kita semua, terutama kepada kaum laki-laki yang sudah baligh. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah promotor umat yang gigih dan gentleman, rela mengorbankan nyawa, rela menumpahkan darahnya demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di persada bumi yang luas ini. Atas rahmat dan perjuangan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, maka kemenangan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita dapat menikmati hasil perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajar, pantas kita selalu melayangkan sebuah doa kepada beliau dengan lantunan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib tidak pernah bosan mengajak kita semua, terutama mengajak diri khatib sendiri
marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan ketakwaan yang kita miliki, itulah yang akan menjadikan kita selamat di dunia ini, terutama selamat di akhirat nantinya. Maka marilah kita tingkatkan, kita koreksi keimanan kita dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini juga Khatib menyampaikan sedikit tausiah atau khutbah kita pada hari ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, kalau kita telusuri ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah yang sangat besar yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat mulia, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak aku anjurkan kepada kalian bepergian kecuali ketiga tempat atau ketiga masjid. Apa itu kata Rasulullah? Yaitu masjidku. Apa yang dikatakan masjidku? Yaitu Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu Masjidil Haram yang berada di kota Mekah sebagaimana yang kita ketahui. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita lihat di dalam hadis ini, ternyata istilah bepergian atau refreshing itu adalah dianjurkan bagi kita semua. Tetapi refreshing yang paling utama itu adalah mengunjungi tiga tempat ini. Apa itu? Yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ketika seseorang bepergian melakukan ibadah umrah ataupun haji, insyaallah dua tempat ini mereka lalui, bahkan mereka solat di dalamnya. Tetapi Masjidil Aqsa jarang ditempuh oleh orang-orang yang bepergian ketika haji dan umrah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini harus kita bahas? Karena kalau kita lihat di akhir-akhir ini atau beberapa hari kebelakangan ini, Masjidil Aqsa ini menjadi viral di media kita, karena di tengah-tengahnya terjadi peperangan antara Palestina dengan Israel. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di dalam media, ternyata salah satu faktor penyebab terjadinya peperangan di antara dua negara ini tidak lain dan tidak bukan adalah sama-sama ingin memiliki Masjidil Aqsa. Orang-orang Zionis, orang-orang Israel mengklaim itu adalah milik mereka, sedangkan orang-orang Muslim khususnya kita mengklaim Masjidil Aqsa adalah milik kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diceritakan Masjidil Aqsa itu
Masjidil Aqsa itu adalah tempat Isra dan Mikrajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sejarah kita lihat, ternyata Palestina itu adalah negerinya para nabi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mengklaim itu adalah milik kita. Kenapa? Karena tercantum di dalam kitab kita yang mulia, yaitu Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat lain, ternyata umat Islam pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kapan itu? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, selama 16 bulan, lebih setahun, umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Setelah berkiblat ke Masjidil Aqsa, baru datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka bertukarlah kiblat kita waktu itu sampai sekarang menjadi berarah ke Masjidil Haram. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi walaupun tempat kita berkiblat sudah menuju atau menghadap ke Masjidil Haram, bukan berarti kita harus melupakan tempat kita atau arah kiblat kita yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diperebutkan oleh para tentara-tentara Palestina, apa yang mereka perebutkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan jati diri seumat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Sekarang terjadi pertempuran. Kita lihat beberapa hari ini sudah banyak memakan korban, sudah banyak yang gugur di medan perang, baik itu dari kalangan kaum muslimin atau mujahid-mujahid Palestina, begitu juga dengan golongan-golongan dari Zionis Israel. Namanya peperangan, tentu ada yang korban. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa sikap kita yang berada di luar Masjidil Aqsa atau yang berada di luar tanah Palestina? Kita tidak boleh diam. Minimal kita harus mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan ini pun menjadi iktibar bagi kita semua. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di sana, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak takut dengan peluru-peluru yang berterbangan di udara. Bahkan roket-roket yang menghancurkan rumah-rumah mereka, mereka tidak takut sama sekali. Maka kita lihat mereka tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gangguan bagi mereka. Walaupun serine-serine di pagi hari dan di sore hari berdatangan, mereka tidak takut dan mereka tetap melakukan ibadah solat di masjid-masjid mereka, terutama di dalam Masjidil Aqsa. Tetapi bagaimana dengan kita di luar sana, di luar tanah Palestina, yang tidak ada gangguan sama sekali? Tidak ada peluru-peluru yang menteror kita. Tidak ada sirine yang kita dengar di pagi maupun di sore hari. Tetapi kita sayangkan masjid-masjid kita sepi di mana-mana. Apa yang terjadi dengan kita? Apakah keimanan mereka lebih kokoh daripada kita? Maka kita tanya diri pribadi kita sendiri. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita lihat peperangan yang terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak. Tetapi yang terpenting, tentu kita harus membela umat Islam
yang diperangi oleh orang-orang Israel. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak bisa membantu, kalau kita tidak bisa mendoakan mereka, minimal jangan sempat kita mengatakan perjuangan mereka itu adalah perjuangan sia-sia. Jangan sempat kita mengatakan perjuangan mereka adalah perjuangan teroris. Jangan. Karena sejatinya teroris itu adalah para Zionis yang memerangi warga-warga muslim di sana. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus dikatakan seperti ini? Karena kita lihat orang Islam itu sendiri pun sudah banyak mengejek dan mencemooh perjuangan-perjuangan para mujahid Palestina tersebut. Ada yang mengatakan mereka itu adalah teroris, ada yang mereka mengatakan perjuangan mereka adalah perjuangan sia-sia, sehingga dipandang lemahlah persatuan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat beberapa tahun yang silam, ada seorang ulama besar yang mengatakan perjuangan Palestina itu adalah sia-sia. Pernah kita dengar perkataan seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan warga Palestina itu lebih baik meninggalkan kampung halamannya daripada bertahan di negeri itu sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan peperangan itu, lawan itu sangatlah kuat. Maka dia bandingkan dengan ketika Ka'bah yang diserang oleh pasukan Abraha. Apa yang diambil kesimpulan? Ketika pasukan Abraha datang, maka orang-orang yang berkuasa waktu itu meninggalkan Ka'bah dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil yang dia ambil. Maka tinggalkan negeri Palestina ini karena lawan yang kalian lawan itu sangatlah berat. Maka sebahagian ulama, bahkan umat Islam sedunia tidak setuju yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita patokannya dengan perangan Afrahah waktu itu, memang iya Afrahah itu tentaranya sangat kuat, sedangkan warga Mekah waktu itu adalah lemah, sehingga mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Masjidil Aqsa tidak ada istilah lemah. Kenapa? Karena kita sangatlah banyak umat Islam di permukaan bumi ini. Kalau masalah perjuangan, tidak bisa kita diam dan kita tidak bisa mundur. Karena kalau kita bersatu, sekuat apapun kekuatan mereka, insya Allah bisa kita tumbangkan. Maka yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjuangan-perjuangan para mujahid, para kaum muslimin yang berada di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga kepada para petinggi-petinggi negara, baik secara nasional maupun internasional, agar mereka bisa mengambil alih dan ikut berperan untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Karena kalau kita bela yang satu, maka akan terjadi pula peperangan besar. Maka jalan terakhir adalah satukan dua negara itu. Insya Allah bisa berdamai dan peperangan akan berhenti. Dan itu pula lah yang kita inginkan selama ini. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.